Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol lagi ya di perbincangan di dapur redaksi off the record. Ini membaca berita di balik berita. Jadi seperti biasa tadi banyak tanya apa sih ini program apa masih ada yang nanya begitu sih saya lihat ya kita membantu ada membaca berita di balik beritanya gitu. Ada yang ingetin tuh ikutin aja nanti nanti akan tahu seperti apa gitu. Saya ada yang bilang komentar begitu. Ya, memang kita program Out Record ini adalah kita mengajak para pemirsa kita untuk beritanya Anda bisa baca di tempat lain. Tapi di Hmm. Out Record ini kita memberi insight story-nya ya gitu-gitu atau sisinya bagaimana atau kita melihatnya angle-nya melihat itu apa atau framing-nya gitu-gitu kita lihat kalau ada framing dan sebagainya. Itu ya maksud dari program Off the Record ini. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang memahami dunia jurnalistik, off the record itu sesuatu yang tidak terkatakan lah, gitu, yang tidak boleh ditulis lah, gitu ya, kira-kira Mbak Agi ya. Dan seperti biasa, Anda bertemu dengan saya, Herzubun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali, bahagia sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Undangan udah sampai belum Mbak Agi? Saya dapat kopiannya aja sih, Mas, lihat-lihat di Twitter. Oke, jadi karena heboh banget ya persiapan Kaisang ini ya. Ini sekarang Hmm. tanggal 8 ya. Berarti kalau kita countdown pernikahannya tinggal 2 hari lagi gitu ya. Ini dahsyat sekali dan pengamanannya juga gila-gilaan. Persiapan ini betul-betul royal wedding ya. Karena Iya, walaupun ini sebenarnya dalam tanda petik yang melakukan itu bukan anak raja, tapi ini raja Indonesia gitu ya, Pak Jokowi. Tapi betul. betul-betul seremoninya dibuat seperti raja-raja zaman dulu ya, mulai dari tempat sampai seremoni dibuat seperti itu, sampai makanannya juga gitu saya baca ya. Ada disiapkan bawa makanan zaman Sultan berapa begitu gitulah di Betul. Oke, nanti itu yang akan jadi fokus bahasan dan saya kira ini expertise dari emak-emak untuk membahasnya soal begini. Ada juga kemarin saya kira itu kabar duka tentang bom bunuh diri yang terjadi di Bandung di Astana Anyar yang juga menewaskan selain pelaku pengeboman itu juga ada polisi yang tewas, polisi yang meninggal dunia dan kemudian juga ada yang terluka, ada yang luka parah dan luka ringan gitu. Terus apalagi Mbak yang isu selain dua topik tadi? Ada lagi isu internasional yang kayaknya akan berdampak cukup besar kepada Indonesia, Mas Hersu, ke depannya ya, yaitu keputusan dari Uni Eropa. Uni Eropa itu ada sekitar 27 negara ya, yang memutuskan bahwa mereka negara-negara tersebut tidak boleh mengimpor produk-produk dari negara yang hasil produknya itu adalah merupakan hasil dari deforestasi. Artinya hasil dari misalnya penebangan hutan, penggundulan hutan, pemakaian lahan hutan, dan itu salah satunya ditujukan kepada Indonesia tentunya. Wah, itu berarti program food estate yang dijanjikan Pak Prabowo mau memberi makan 8 miliar penduduk dunia itu bakal di boykot dong kalau betul gitu ya. Gitu ya kalau Iya, untungnya food estate-nya itu sampai sekarang sebenarnya nggak jelas statusnya ya. Hutannya sudah ditebangin tapi kemudian food estate-nya itu nggak jelas dan kata siapa kemarin menteri siapa yang menyatakan bahwa nggak ada tenaga kerjanya gitu. Lahannya udah siap iya, tapi tenaga kerja Menteri PUPR atau kalau nggak salah gitu ya iya yang betul. ya. Mhm. Nah, ya ini blessing juga gitu karena kalau kemudian ternyata hasilnya melimpah dan nggak bisa diekspor ya bagaimana itu kan itu jadi problem serius juga. Oke, tiga topik ya. Saya kira cukup ya tiga topik itu udah cukup banyak ya materinya ya. Iya, iya. Iya betul Mas Ersu. Udah cukup dan sepertinya tiga topik ini memang harus diketahui oleh kita ya. Baik yang semi hiburan maupun ya sesuatu yang menyangkut masa depan Indonesia betul-betul ke depannya. Ya, ya, oke. Kita mulai. Saya kira mungkin soal bom di Astana Anyar ini nggak terlalu banyak ya kita bahas karena teman-teman bisa menonton di tempat lain. Tapi kita jujur saja sampai sekarang kemudian terkejut karena kok masih ada peristiwa semacam ini dan kemudian apalagi langsung afiliasinya itu disebut-sebutkan dengan apa ISIS gitu ya. Sementara Betul. ISISnya sendiri itu kan udah bubar lah dengan para petinggi-petingginya yang juga sudah tewas di Suriah ya Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini memang
dikatakan bahwa mereka atau si pelaku ini ya dikatakan bernama Agus Muslim ini ada beberapa namanya sih, tapi kita katakanlah misalnya kita pakai salah satu namanya gitu ya. Agus Muslim ini adalah anggota dari JAD begitu katanya ya. Itu keterangan dari kepolisian maupun keterangan dari mantan napi teroris yaitu Sofyan Sauri kalau tidak salah ya itu Mas Hersu yang sering dijadikan narasumber. Pensiunan polisi juga ini kan. Betul, iya. Nah, dia mengatakan demikian ya, antara lain karena ada tanda-tanda angka 1515 itu menandakan bahwa itu dia terkait dengan JAD Jamarah Ansarut Daulah ya, dan JAD itu dikatakan terkait dengan Suriah dan ISIS dan sebagainya. Dan kemudian juga menurut Kapolri Listio Sigit bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya dalam masa program deradikalisasi begitu. Nah, tapi tampaknya program deradikalisasi ini masih kalau saya melihat sih ya dari beberapa pengamat mengatakan baik itu di televisi maupun di media online itu ini indikasinya adalah memang tidak begitu berhasil begitu ya karena salah satunya ini sedang dalam program dan kemudian melakukan hal ini artinya dia lepas dari pemantauan begitu Mas Hersu kalau seandainya betul yang bersangkutan adalah setengah masuk dalam program tersebut. Bahkan kemudian kemarin saya lihat itu di berbagai media sosial juga di WA itu kan ada 3 nama selain Agus ini ada Nurdin ada siapa gitu ya yang khususnya yang bernama Nurdin ini warga dari Kiara Condong akhirnya dari ketua RT-nya, Pak Lurah, istrinya dan sebagainya melakukan konferensi pers dan disebar videonya bahwa itu bukan Nurdin dan ternyata yang bernama Nurdin ini adalah juga mantan napi teroris juga yang saat ini sedang pelatihan bersama Densus 88 dalam program deradikalisasi. Jadi ini saya rasa ini yang kita juga masih sampai sekarang kan memang betul uh, uh, keterangan resmi dari polisi kan masih sampai demikian begitu kan belum ada jelas apakah ini dia beraksi sendiri atau bagaimana bomnya dibuat oleh siapa dan sebagainya tapi yang jelas yang bersangkutan ini katanya kemungkinan menggunakan bahan peledak eksplosif dengan daya ledak tinggi dan kemudian juga terkait dengan bom panci begitu yang biasanya digunakan dan menggunakan panci dan kemudian diletakkan di punggung begitu sehingga pada beberapa gambar yang kita tentu tidak bisa menyiarkan itu terlihat ada lubang di punggungnya, kakinya terlepas dan sebagainya Mas Hersu. Namanya juga terorisme juga ya, ini masih banyak remang-remangnya gitu ya. Iya, betul. Kita mesti hati-hati menyikapi soal itu ya. Karena jangan sampai kemudian menjadi framing tertentu gitu ya. Apalagi kan orang kemudian jadi kayaknya ada apa ini kok di tengah-tengah situasi seperti ini ketika tensi politik sedang meninggi terus kemudian berkaitan dengan isu juga penundaan pemilu dan sebagainya orang kan selalu mengkait-kaitkan dengan itu gitu tapi sebaiknya kita tidak berspekulasi tapi juga sebaiknya tidak juga melakukan framing gitu itu menjadi indikasi bahwa memang terjadi bahwa ini loh bukti bahwa radikalisme di Indonesia itu memang masih hidup gitu ya dan berbahaya kan itu pasti kan gitu narasi buzzer nanti akan seperti itu. Iya Mas Hersu, betul sekali. Apalagi kemarin pada hari yang sama, kalau tidak salah saya melihat juga berita di Bandung itu ada demo dari ribuan buruh yang memprotes soal kenaikan upah mereka, begitu yang dirasakan tidak signifikan dan mereka meminta supaya dinaikkan lebih lagi begitu ya. Dan itu dilakukan di depan gedung sate. Saya dikirimi juga video-videonya itu ramai sekali, memang betul-betul aksi ribuan dan itu ya tenggelam oleh peristiwa bom ini tadi. Dan kita sebaiknya tidak juga menyebarkan foto-foto dari korban maupun foto apapun deh yang ada di situ karena memang ancaman undang-undang ITE-nya itu bisa sampai 4 tahun. Apalagi sekarang kalau mulai berlaku RKUHP yang sudah menjadi KUHP, sudah menjadi undang-undang itu tadi begitu. Sebenarnya gini, meskipun tidak ada ancaman UU ITE, saya kira tidak pantas lah kita video, ya bukan videonya ya, foto-foto pelakunya. Saya kira kalau suasananya ketika ini itu sih nggak terlalu punya masalah. Tapi kalau kemudian secara spesifik menampilkan gambar-gambar korban di situ ya, pelaku sekaligus korban. Kan kita banyak di grup WhatsApp sebenarnya. Menurut saya sebaiknya jangan diteruskan dan lebih baik kalau ada yang gitu langsung di delete saja ya, enggak? Karena itu memang itu mengerikan. Jadi
Jangan please jangan di forward gitu. Jadi apa yang kita dapat langsung stop di kita, di bukan kita ya. lagi Ya, dibiarkan. meskipun tadi Anda sebut ada ancaman UU yang ITE, meskipun ada juga soal RKUHP pidana, KUH pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini kan ada dua ya, orang sering mungkin kadang-kadang bingung orang KUHP dengan KUHP ya. Betul. Hukum acara pidana dan kemudian KUHP. Kalau KUHP ini rumusan dari deliknya kan gitu ya, tapi kalau KUHP tata caranya lah kira-kira gitu artinya ya, membedakan itu. Nah, ini kami kata Ibu Puan, Ketua DPR, bahwa ini tidak langsung berlaku. Itu masih ada masa transisi, masa sosialisasi sampai tahun 2005, selama 3 tahun katanya gitu. Kan biasanya undang-undang itu menunggu waktu 30 hari. Kalau di 30 hari tidak ditandatangani oleh Presiden, itu langsung berlaku. Tapi kalau kemudian ditandatangani sebelum 30 hari, ya itu berlaku. Biasanya diundangkan dulu di lembaran negara, dan lebih tahu dan seperti apa itu baru berlaku. Jadi nggak, kalau sekarang tiba-tiba Anda dikenakan undang-undang KUH pidana yang baru, nggak bisa seperti itu, harus menunggu pengesahan dulu. Tapi dan kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Puan, itu ada masa sosialisasi dan transisi. Oke, itu topik, saya kira kita berhenti sampai di situ ya, karena ini masih spekulasi. Biarkan saja polisi yang memberikan penjelasan, tapi tentu saja kita tetap harus melihat ini secara proporsional gitu ya, bahwa bahwa terjadi peristiwa pemboman itu fakta gitu ya, ada korban itu fakta gitu. Tapi kemudian itu bisa jadi digeneralisir bahwa ini adalah bukti bahwa memang umat Islam radikal, nah itu namanya itu generalisasi gitu, yang sifatnya framing. Itu mesti kita berhati-hati dalam soal itu. Dan kita berharap tidak dilakukan semacam itu ya, proporsional saja. Lakukan tindakan bahwa ada pelaku bom bunuh diri, kita tidak mendinai soal itu gitu, dan memang selalu ada saja kelompok-kelompok radikal di dalam semua elemen agama itu ada gitu ya. Karena kebetulan yang terjadi di Indonesia mayoritas umat Islam ya pelakunya radikalisme itu terbanyak umat Islam. Tapi kalau Anda pergi ke Myanmar misalnya, pelaku radikalismenya juga orang-orang Buddha terutama, bahkan itu ada para apa istilahnya, biksu atau pendeta-pendeta Budanya gitu ya. Kalau Anda lari kemana, ke negara, ke India misalnya, ya elemen-elemen radikal itu adalah orang Hindu gitu. Tapi kita tidak boleh mengeneralisir semacam itu kan, bahwa kemudian ternyata orang Hindu itu semua radikal, orang Buddha radikal, Islam juga radikal. Itu saya kira yang kita ingin proporsional ya, Mbak Agia. Yes. Saya kira kita berhenti di situ ya, Mbak ya. Nah, ini sekarang abis ini semua saya serahkan kepada Mbak Agi, ini soal cerita pernikahan Kaisang dengan Erika Gudono. Iya, ini seru ya Mas Hersu, pernikahan. Iya, seru banget gitu, dan hampir tiap hari ini panen nih media yang memiliki segmen infotainment gitu ya. Kan tidak hanya media khusus infotainment, tapi juga media-media berita yang memiliki segmen infotainment. Saya sampai penasaran, dibaca berapa kali. Ternyata isu ini untuk satu berita saja bisa dibaca ribuan kali begitu. Karena memang rasa keingin-tahuan orang ya. Tetap yang itu porsinya, nanti saran saya tetap ada Anda munculkan, tapi tentu kita punya angle sendiri gitu ya, yang betul. Tetap kayak sisi kepo dari viewer tetap harus kita layani. Tapi ada satu angle nanti yang saya usulkan pada Anda, itu soal pengamanan ya, jumlah pengamanan dan juga bagaimana prosesi itu dilaksanakan gitu ya. Oke, kita mulai sisi yang ini dulu, sisi yang mengundang keingintahuan dari para emak-emak. Iya, seperti yang Mas Hersu katakan tadi, emak-emak ini menebak-nebak biayanya berapa. Terus karena memang semuanya ini sepertinya kan ditanggung oleh Pak Jokowi, karena pasangan ini kan juga tidak mau menerima bentuk sumbangan apapun gitu kan, di dalam keterangannya itu demikian gitu, baik melalui media sosial, dan itu sudah beredar apalagi ketika mereka diwawancara. Dan kemudian juga IO-nya itu terdiri dari para menteri, bahkan Pak Luhut sebagai Menko pun juga menjadi IO gitu. Ini sangat luar biasa sekali Mas Hersu. Dan kemudian jenis makanannya kan di situ disebutkan ada makanan dari istilahnya makanan raja atau makanan bangsawan atau dari Mangkunegoro begitu kan ya, karena ini kan jenis-jenis makanan yang dimakan oleh keluarga kerajaan gitu. Nah, ini kemudian juga mama juga kepo, inilah makanan yang nantinya akan ada yang menyebutkan begitu, inilah makanan yang nanti akan dihidangkan. Biasanya dahulu ini disantap oleh raja
pada masa siapa begitu. Jadi ini memang banyak sekali angle. Tapi seperti kata Mas Hersu tadi, kita mungkin akan menarik kalau seandainya mengambil angle soal pengamanan ya Mas Hersu ya. Ya. Ya, Oke, karena kalau ini tadi memang luar biasa. kita bisa tambahkan sampai kirap, misalnya kata yang disampaikan seperti oleh Menteri Erick Thohir itu kan bahwa ada kirap itu kereta kencana bahkan menggunakan 12 kan. Ini jadi tidak salah kalau menyebut ini meskipun ini Pak Jokowi ini kan sebenarnya bukan cerah keraton Solo ataupun keraton Mangkunegaran Ya. ini Kasunangan bukan. Tapi ya di semuanya ini dikemas seolah-olah ini adalah pernikahan putra dan putri raja-raja ini kan kelihatannya gitu. Ya walaupun kita ngomong, ya, tapi Pak Jokowi memang dia lebih hebat dari Raja Solo, mau baik Pura Mangkunegaran mau Sunan dia Raja Indonesia kan gitu ya. Tapi biasanya untuk orang-orang Jawa itu ada semacam roso ya gitu disebut yang seperti kayak gitu tuh ya. Meskipun Pak Jokowi sekarang Raja Indonesia, tapi tetap saja beliau itu bukan keturunan dari bangsawan Solo gitu. Kenapa kok dikemas seperti ini? Ada juga yang mempersoalkan semacam itu gitu persepsi dan orang Jawa kan kadang-kadang yang gitu itu yang disebut apa itu onggah-ungguh apa empan papa kalau orang-orang Jawa menyebutkan itu banyak yang jadi persoalan biasanya di kalangan orang Jawa. Tapi kita nggak akan masuk wilayah itu. Kita masuk soal pengamanan, ya Mbak ya. Ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Karena memang soal pengamanan ini dikomandani begitu ya seorang jenderal bintang 3. Jadi nggak main-main, tidak hanya bintang 1 atau bintang 2 begitu. Yang saya baca di media itu yang akan mengkomandani begitu ya, itu adalah ada nama baru Mas Hersu. Ini yang mengkomandani adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan gitu ya. Kedua Marsdia, Marsikal Madya TNI Andiawan Martono Putra. Nah, dia ini kemudian untuk acara ini itu menjadi Pangkogas Gapat begitu. Istilahnya kan memang sendiri sering seperti itu ya. Cuman kalau saya tahunya belakangnya aja yaitu aparat yang ditugaskan untuk gabungan waspada begitu. Jadi gaspatnya tadi adalah gabungan waspada dan ini khusus untuk acara Ya. Pemahaman saya itu Pangkogap Wilhan itu dibentuk ya. Ini ada beberapa Pangkogap Wilhan ini kan termasuk struktur baru ya di dalam TNI itu. Ya itu bagian dari apa ya menghadapi potensi ancaman tantangan dan kemudian kecepatan dalam pengerahan pasukan gitu. Saya nggak tahu kalau kemudian ternyata kecepatan itu di dalam menangani persoalan pernikahannya Pak Jokowi. Apakah itu bagian dari yang didefinisikan sebagai juga potensi ancaman? Nah itu yang menurut saya jadi menarik. Oke. Iya, Bintang 3 ini luar biasa. Ini TNI AU ya kalau lihat pangkatnya tadi ya. Iya, Mas Hersu dan mungkin karena ini akan dihadiri oleh para menteri, kabinet, orang-orang penting, mungkin sultan-sultan begitu ya, dan kemudian juga kepala negara bisa jadi demikian dari luar negeri mungkin ya. Jadinya ini makanya pengamanannya dirasa sangat-sangat penting begitu. Jadi ini memang pembentukan ini tadi Mas Hersu itu disebutkan menjadi Pangkogas Gapat gitu, pengamanan VVIP pernikahan putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Jadi memang tadi gabungan waspada itu memang dibentuk untuk acara ini begitu. Dan yang lebih luar biasa lagi begitu adalah karena jumlahnya yang luar biasa. Kalau sebelumnya kan kita menyebutkan hanya pengamanan dari kepolisian gitu dan kemudian dibantu oleh jajaran mungkin dari sekitarnya itu hanya sekitar 2.188 gitu. Tapi ternyata iya hanya segitu gitu. Tapi ternyata yang aparat gabungan ini mencapai 10.800 personel gabungan Mas Herdi. Ini gede sekali ya? Besar sekali ini luar biasa. Jadi undangannya berapa ribu tuh ya Mbak ya? Undangannya kalau tidak salah 6.000. 6.000. Jadi jumlah tenaga pengamanannya jauh lebih besar dibandingkan dengan undangannya ya, Mbak ya. Iya, jadi kalau undangan kan kita sering mengkonotasikan bahwa kali 2 gitu ya beserta pasangan dan mungkin bisa mengajak anak atau bagaimana begitu ya. Taruh misalnya 6.000 undangan kali satu lah bisa itu kira-kira ya antara pengamanan dengan undangannya lah kira-kira gitu ya kalau kita bayangkan. Ini luar biasa. Tapi supaya kita dapat gambaran gitu, mari kita bandingkan dengan event-event nasional, bahkan event regional maupun internasional, Mbak. Itu baru kita dapat gambaran
kita bisa bilang ini besar atau enggak sih? Kalau tadi kan Anda nyebut 10.000, saya bilang itu gede banget. Benar enggak sih gede banget angka seperti itu? Betul, betul. Jadi kalau seandainya tadi angkanya adalah 10.800 begitu ya untuk pengamanan pernikahan ini. Maka kalau kita bandingkan dengan pengamanan PON ke-20 di Papua yang lalu, Mas Ersu, itu personel gabungan dari TNI, Polri, dan mitra lainnya tentunya ya, itu sekitar 9.460. Oke. Dan di sana di PON ini kan memang ada ribuan ya, ribuan peserta dan sebagainya. Terus kemudian kalau seandainya kita bandingkan lagi dengan mungkin Mas Heru yang G20 berapa ya? G20 itu sebentar saya baca 18.000 Mbak. Yang G20 itu 18.000, sementara dari TNI-nya sendiri 14.000. Jadi artinya ini lebih dari separuh acara pengamanannya lebih separuh dari acara G20. Tapi kalau Asian Games ada kan? Asian Games juga pasti ada datanya pengamanannya Iya. berapa? Kalau Asian Games itu untuk pembukaan di GBK yang luar biasa itu Mas Hersu, itu ada 6.281 personel yang mengamankan karena memang di sana ada ring 1 adalah GBK ya, kemudian ring 2, ring 3 itu Jalan Sudirman, Jalan Asia Afrika, terus kemudian termasuk jembatan penyeberangan orang di sekitarnya. Jadi sampai ada ring 4 begitu. Dan kemudian itu kan melibatkan ada 45 negara ya, atlet dari 45 negara dan sepertinya ada 17.000 atlet atau untuk defile apa dan sebagainya yang kemudian mengikuti acara tersebut. Jadi wajar kalau seandainya itu mencapai 6.000 lebih begitu. Ya. Tapi kalau Asian Games pada tahun 2018 itu kan ya, secara keseluruhan karena itu kan tidak hanya di Jakarta saja Mas Hersu ya. Secara keseluruhan memang ada 40.000 karena kan itu eventnya berlangsung selama saya lupa apakah sampai 1 bulan ya ketika itu. Jadi memang luar biasa. Nah, tapi kalau untuk pembukaannya itu adalah sekitar 6.000 tadi. Jadi ini pernikahan Kaisang dan Erika ini jumlah personel pengamanannya jauh lebih besar, bukan jauh lebih besar lah gitu ya, lebih besar dibandingkan dengan PON di Papua dan pembukaan Asian Games ya, gitu ya. Ya betul. Dan ini kan ya memang kan melibatkan selain TNI, Polri, Satpol PP, pemadam kebakaran, PLN, Dinas Perhubungan begitu ya. Disebutkan demikian begitu. Jadi memang semuanya bergabung dan semuanya total fight untuk menyukseskan acara ini begitu. Tampaknya demikian Mas Irsu. Karena sampai kemudian saya lihat itu ada apelnya ya. Apelnya juga luar biasa sih Mas Irsu. Itu diikuti oleh para personel ini dan kemudian juga sudah beberapa kali begitu ya pertemuan dari untuk unsur-unsur gabungan ini untuk memantapkan acara ini dan sebetulnya walaupun acara berlangsung pada tanggal 10 ada event yang sebelumnya berlangsung sebelumnya, entah itu Midodareni dan sebagainya, acara-acara keluarga itu sudah mulai berlangsung sejak hari ini Mas Ersu, mulai tanggal 8. Iya. Oke. Nah, ini jadi kita bisa simpulkan ya. Saya kita mesti cek dulu ya. Pengamanan kita mesti bandingkan tuh mungkin zaman PSBY ya supaya apa fair gitu ya. Pak SBY kan pernah menikahkan putra bungsunya juga Ibas gitu Ya, ya. ya, betul betul. Waktu itu di Istana Cipanas itu nanti Panas. cari datanya berapa ya gitu. Nah ini karena nanti saya kok sampai sekarang ini sampai pada sementara ini saya menyimpulkan ini jangan-jangan ini adalah pernikahan royal wedding terbesar sepanjang sejarah Republik kita ini ya. Dugaan saya semacam itu gitu Mbak Agi. Iya, saya sih juga menduganya demikian, Mas Hersu ya. Apalagi road to wedding begitu, itu pemanasannya itu memang sudah berlangsung sejak jauh hari. Tapi memang terus kemudian ada semacam pembenaran gitu ya, baik dari pihak keluarga Pak Jokowi atau orang-orang yang menyelenggarakan yang terlibat dalam IO di sekitarnya itu. Misalnya adalah untuk pemakaian baju adat, untuk pre-wedding begitu yang kemudian menjadi viral. Itu antara lain adalah ini semua biaya yang sebesar ini juga adalah dalam rangka memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia, begitu ya pembenarannya. Dan kemudian ini akan menjadi gimmick semacam ini untuk selain berita nasional juga pemberitaan internasional sehingga orang lebih mengenal budaya Indonesia dari berbagai suku dan sebagainya. Pembenarannya adalah semacam itu sih Mas Hersu. Dan kita kemarin bahas ya soal pakaian yang digunakan dia mengenal ketika pre-wed menggunakan pakaian berbagai daerah, termasuk yang kemarin yang saltum ya.
gitu ya, dari Papua. Saya ada datanya ini, Mbak. Tapi ini saya kutip ini ada saya mengutip ini data waktu itu IPW, Indonesian Police Watch waktu Ya. itu Tapani, almarhum Tapani itu Mhm. waktu itu dia menilai pengamanan pernikahan Ibas dengan Alia itu berlebihan, gitu ya. Mhm. Mhm. Saya jadi penasaran berapa sih jumlahnya waktu itu pengamanannya. Total Mhm. pengamanannya itu yang ini mengutip IPW ya itu ada Ya. 3.000 anggota TNI dan Polri untuk mengamankan 1.000 tamu ke Istana Cipanas. Jadi ini enggak sampai sepertiga dari pengamanan Kaisang dan Erina atau Erina Gudono. Erina Gudono, betul. Jadi Mhm. sepertiga itu pun waktu itu IPB menganggap sudah berlebihan gitu. Nah kalau yang 3 kali itu apakah karena itu kalau istilahnya gitu potensi ancamannya jauh lebih serius gitu sehingga kemudian apalagi kemudian ada justifikasi ada bom bunuh diri di Bandung sehingga ditingkat oh enggak ya bom kan baru terjadi sekarang ini ya itu sudah sejak Mhm. sebelumnya sudah dipersiapkan pengamanannya seperti itu ya Mbak ya. Iya, Mas Ersu. Bahkan ini pengamanannya seperti, apa ya, memang betul-betul serius sih kalau saya lihat. Karena ini seperti misalnya saya lihat di sindonews.com ini ya, ini ada kendaraan-kendaraan taktis yang juga memang dikerahkan, Mas Ersu. Jadi tidak hanya sekedar personelnya, tapi juga kendaraan taktisnya pada saat ini caption-nya adalah seperti ini, "Prajurit TNI mengikuti apel pengamanan untuk resepsi ngunduh mantu pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono di Stadion Manahan Solo, di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Rabu kemarin tanggal 7. Dan di situ kendaraan taktisnya berjejer panjang begitu ya. Dan kemudian juga ini seperti saya lihat sih kalau melihat ininya seperti dari Brimob ini ya, juga dengan ini malah mengingatkan ke saya ketika menjaga di rumah Pak Sambo ini ya, dengan serius gitu sampai wajahnya semuanya tertutup memakai kacamata hitam jadi betul-betul wajahnya tidak terlihat sama sekali begitu. Ini prajurit aparat keamanan begitu yang ikut dalam apel tersebut begitu. Ini serius banget Mas Hersu ya. Jadi memang saya tidak tahu apakah ada potensi ancaman yang bagaimana, apakah juga ketika kemarin ada bom di Bandung ini juga sudah diketahui sebelumnya sehingga mereka apa ya ada kemungkinan misalnya mengaitkan di sini ada acara yang akan dihadiri oleh orang-orang penting, kemudian di tempat lain itu sedang ada krisis keamanan begitu yang terjadi di Bandung dan kemudian kita tahu juga memang gelombang protes untuk saya selalu salah menyebutkan RKUHP padahal sekarang sudah disahkan ya. Gelombang protes untuk KUHP itu tadi memang terus bergelombang di mana-mana begitu, tidak hanya secara offline tapi juga secara online ini ramai sekali dibahas gitu, penolakan terhadap pengesahan KUHP pidana tersebut gitu. Ini memang seru sekali ya. Jadi kalau Mhm. tadi dengan data-data tadi kita bisa menyimpulkan saya kira ini memang royal wedding terbesar sepanjang sejarah Indonesia gitu ya dan itu hanya dilakukan pada masa Pak Jokowi karena tadi kalau kita bandingkan ini kan apple to apple-nya mungkin Pak Jokowi dengan Pak SBY karena Pak SBY kan Mhm. 2 periode, Pak Jokowi juga Iya, 2 periode. betul. Dan ini Mhm. sama-sama anak bungsu yang satu Ibas dan kemudian ini namanya Kaisang. Waktu zaman Ibas dilakukan di Istana Cipanas itu memang juga cukup membuat repot juga ya karena perjalanan ke Cipanas itu kan Mhm. banyak orang Iya. waktu itu ada 3.000 pengamanan personil TNI Mhm. Polri yang sekarang ini 10.000 berapa 800 ya 10.800 sekian tadi ya. Iya betul 10.800 sementara yang ada di apa tadi yang ada di pembukaan GBK itu hanya sekitar 6.000 lebih dan kemudian yang untuk di PON itu kurang dari 10.000 begitu Mas Hersu. Ya. Oke. Ini soal perkawinan itu urusan ranah private gitu ya. Ya, Tapi ya. kita kemudian ini melibatkan dalam hal ini personil negara, kemudian aparatur Mhm. negara dan sebagainya, ini Mhm. masuk wilayah-wilayah negara gitu yang Iya. ini kita mengkritisi kita bukan 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 mengkritisi lah kita memaparkan fakta saja sebenarnya gitu ya Mbak ya data-datanya silakan Anda mengambil kesimpulan sendiri seperti apa apakah kemudian tolong kalau ada data misalnya oh pernah terjadi zaman Pak Harto misalnya jauh Mhm. enggak Pak Harto ini kan kalau Ibu Tin itu malah masih ada terah Mangkunegaranya ya kalau seingat Iya. ya. Mhm. Betul. Ketika itu Mas Tommy malah menikahnya di Taman Mini kalau tidak salah ya.
dengan Mbak Tata itu. Nah, kalau kita melihat misalnya kita melihat lebih jauh pada pengerahan pasukan gabungan ini Mas Irsu, kita juga tahu pengerahan pasukan gabungan ini melibatkan Polda dari DIY dan juga dari Jawa Tengah, begitu juga dengan TNI itu tadi ya untuk kewilayahannya. Nah, kita juga tahu bahwa biasanya untuk yang seperti ini itu kan ada BKO ya Mas Irsu Ya. untuk dari wilayah mana masuk ke dalam sistem pengamanan gabungan tersebut. Dan kita juga tahu bahwa untuk di sistem TNI maupun Polri untuk BKO itu per personil itu menghabiskan berapa Oh begitu. ya, ada Iya, anggarannya kan, ada uang sakunya juga kalau apalagi kalau betul. mereka BKO dari wilayah BKO itu bawa kendali operasi ya maksudnya ya. Betul, iya. Dan itu ada yang misalnya 250.000, ada yang 400, ada yang sampai bahkan lebih begitu kan, apalagi kalau misalnya itu berlangsung sekian hari. Untuk pengamanan sekedar demonstrasi aja yang hanya berlangsung 1 hari, itu dana BKO per personilnya itu cukup besar, apalagi kalau ini berlangsung dari mulai hari ini misalnya tanggal 8 sampai dengan nanti tanggal 11. Nah, inilah yang kemudian ya mohon maaf mungkin bagi para pendukung Pak Jokowi, para relawan yang mengatakan bahwa ini adalah hal biasa, ya kita patut mempertanyakan ini atas dana siapa, apakah dana negara ataukah memang dana dari Pak Jokowi sendiri ataukah sumbangan dari mana begitu ya, karena ini dana untuk pengamanan saja, hanya satu hal saja untuk pengamanan itu sudah cukup luar biasa begitu Mas Hersu, apalagi belum dana-dana yang lainnya begitu. Yes, oke. Ya, Mhm. jadi bagi yang diundang ya namanya mau memenuhi undangan tuh harus datang. Saya baca ada beberapa orang yang menyatakan oh bisa hadir, tapi ada juga tidak. Misalnya Bang Ridho Fahri sudah menyatakan dia tidak bisa karena ada acara kegiatan lain yang sudah terjadwal. Terus banyak orang lain sudah menyatakan hadir. Ini memang ini akan jadi royal wedding. Apakah kemudian betul seperti yang disampaikan? Kita membayangkan kan kalau di Inggris gitu kan seluruh dunia meliput ya waktu pernikahan siapa yang terakhir itu ya. Eh, dengan Iya, artis Pangeran Harry mungkin. dengan Harry dengan siapa dengan artis yang dari Iya, ya dengan Merkel ya. Itu oh iya, iya. bukan Itu Angela Merkel ya bukan ya. iya. Itu memang cukup besar juga ya Mas Hersu karena ya memang ya anak dari Pangeran Charles kan juga cuma 2 begitu ya. Dan kalau kalau kita lihat melibatkan rakyatnya begitu ya. Pak Jokowi ini kan misalnya dikatakan ada 9 panggung, terus kemudian dari rumah Erina Gudono itu sendiri kan tadinya dikatakan bahwa ada yang memberitakan bahwa tenda itu hanya ada di depan rumah Erina saja begitu. Tapi terus kemudian media yang lain itu memfoto dan memberitakan bahwa ternyata tidak hanya di depan rumah Erina tapi juga ya di kampung itu begitu ya. Memang di kampung itu memang dibuat cukup luas begitu tempat rencana dalam mempersiapkan pernikahan tersebut gitu untuk tamu-tamu sebelum terjadinya pernikahan yang kemudian ada di Mangkunegaran. Ya, Nah, ya, dan di ini situ yang Pak Luhut mengecek itu ya, Pak Luhut sampai ya. ke rumah keluarganya Erina Gudono ini siapanya seperti apa. Dahsyat ini. Kalau Pak Luhut kan kita tahu Pak Luhut ini turun itu kan keturun tangan itu ketika banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak bisa dibereskan oleh. Iya, iya. Jadi kalau kemudian Pak Luhut turun tangan dalam persoalan pernikahan Kaisang dan Erina ini berarti ada yang serius lah gitu ya. Sama seriusnya dengan soal soal minyak, mungkin kan minyak goreng, krisis minyak Krisis minyak goreng, goreng krisis apa batu gitu. bara, krisis garam dan sebagainya. Itu Pak Luhut turun itu. Ya, Jadi ya. ini sama pentingnya begitu. Oke, kita kita tunggu saja, kita ucapkan selamat tapi untuk Ya. pernikahannya itu karena ranah personal kita tidak boleh terlampau masuk ya campur tangan soal terlalu jauh ya itu ya personal, tapi yang kita soroti adalah sisi tadi pengerahan pasukan dan juga kemungkinan penggunaan anggaran negara untuk selain itu. Oke, kita tadi Mas soal apa Mbak yang Anda usulkan tadi soal Oh soal iya, Uni deforestasi Eropa. Uni Mhm. Eropa ya, oke. Iya, Ya. jadi Mas Ersu, ini tidak banyak yang mengetahui. Saya lihat media juga belum begitu banyak menuliskan soal ini. Padahal ini hal yang sangat 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 penting menurut saya, karena ini produk yang di istilahnya tidak boleh mengimpor ya. Kita bisa katakan embargo juga lah gitu ya dalam istilah yang lebih jelasnya begitu. Karena kan dilarang untuk diimpor begitu ya. Dan kalau dulu misalnya embargo untuk kelapa sawit kita mungkin hanya ada di beberapa negara yang melakukan embargo, tapi ini sekarang
instruksi ini atau aturan ini mencakup seluruh Uni Eropa. Kita tahu Uni Eropa itu ada sekitar bukan sekitar ya, tapi tepatnya adalah 27 negara begitu. Dan Uni Eropa ini mencapai kesepakatan pada hari Selasa, berarti 2 hari yang lalu, itu untuk melarang impor berbagai barang jika produksinya berkontribusi terhadap deforestasi. Nah, kesepakatan itu mengharuskan perusahaan yang mengekspor barang ke Uni Eropa itu bisa menjamin bahwa produk mereka yang masuk ke pasar Uni Eropa itu tidak diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020. Artinya ini berlaku mundur nih Mas Hersu. Kalau seandainya terjadi pada tanggal 2021 kemarin terjadi penebangan hutan gitu ya, penggunaan hutan yang seharusnya bukan untuk lahan perkebunan dan sebagainya begitu, maka ini tidak boleh hasilnya atau hasil panennya, hasil produknya itu masuk ke pasar Uni Eropa. Dan ruang lingkup dari produk yang akan dilarang ini terutama meliputi ya minyak kelapa sawit, itu jelas produk dari kita. Terus kemudian kita makan sekarang ya. iya betul, ini menjadi andalan kita dan kemudian membuat devisa kita naik begitu kan, itu antara lain dari ekspor kelapa sawit yang pada sepanjang 2021 2022 ini sempat melambung. Terus kemudian juga ada ternak sapi. Nah, kalau ini memang bukan ditujukan kepada kita. Kedelai ini bukan produk kita, tapi yang lain seperti kopi, coklat, kayu, karet dan produk-produk turunannya tidak hanya produk-produk yang hulunya begitu, tapi juga turunannya seperti misalnya furniture, terus kemudian permen coklat, terus kemudian ya seperti roti dan sebagainya begitu yang mengandung coklat dan sebagainya, itu juga tidak boleh dipasarkan atau tidak boleh diimpor untuk masuk ke negara Uni Eropa. Nah, produk yang berbagai barang komoditas ini selama ini dianggap telah memicu deforestasi besar-besaran. Dan terutama itu yang menjadi target dari pelarangan ini adalah Brazil, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Meksiko, dan Guatemala. Nah, itu Mas Hersu, ini yang harus jadi betul-betul perhatian kita. Kalau tadi Mas Hersu mengatakan bahwa berarti dari food estate gitu ya, yang kita tahu yang kita lihat pada waktu kita pernah tampilkan videonya ya, yang diprotes dari jaringan advokasi begitu dari LSM yang kemudian memiliki konsen terhadap hal ini, itu memang tuduhan mereka itu kan telah terjadi deforestasi begitu, karena sebelumnya di situ yang katanya adalah akan dilakukan di lahan yang tidak produktif, tapi berdasarkan pemantauan LSM di lapangan antara lain di Kalimantan Tengah, ternyata itu melakukan penebangan gitu, di mana kayu-kayu dari hutan tersebut dimanfaatkan, sementara lahan yang tadinya harusnya ditanami singkong 1 tahun kemudian terbengkalai, dan itu mereka memperlihatkan foto-fotonya. Dan jangan lupa jaringan LSM ini adalah mereka juga yang tidak hanya bergerak secara nasional, tapi juga internasional, dan mereka memberikan data-data, tidak hanya sekedar kampanye. Greenpeace ya, dalam ini kan ini jaringannya internasional ya. Ya. Betul Mas Hersu, dan masih banyak lagi selain Greenpeace. Bahkan jaringan kita yang seperti misalnya WALHI, LBH dan sebagainya itu kan connecting kepada LSM internasional, Kontras dan sebagainya. Itu walaupun bukan dalam hal ini ya, itu semua terkoneksi kepada jaringan internasional juga. Dan Mas Hersu, kita ketahui bahwa dari Uni Eropa tersebut tadi kita sudah sebutkan ada 27 negara. Dari 27 negara itu kita mengekspor itu banyak sekali Mas Hersu kalau untuk ke Eropa ini, baik produk-produk ya misalnya seperti mebel ya, kita tahu itu banyak sekali di sana yang orang-orang tuh menyukai mebel dari Indonesia, produk dari Jepara dan sebagainya, itu luar biasa Mas Histu. Begitu juga untuk kopi kita itu sekarang sudah masuk menjadi salah satu kopi terbaik dunia, dan kemudian petani-petani kita baik itu kopi dari Jawa Barat gitu ya, dari Pengalengan pun begitu, kopi Priangan, terus kemudian dari Aceh, kemudian dari banyak lokasi itu juga sudah menjadi kopi yang kegemaran di masyarakat dunia. Kopi Gunung Puntang kalau nggak salah kemarin sempat waktu jadi paling mahal ya di lelang di Amerika. Iya. Gunung Puntang Jawa Barat ya kan. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kita harus membuktikan bahwa itu bukan hasil dari produk deforestasi. Untungnya kalau kopi selama ini itu memang masih banyak juga itu yang merupakan hasil pertanian turun-temurun gitu ya. Jadi mereka memang berasal dari perkebunan. Nah, kita harapkan semoga tidak ada kemudian hasil kopi yang memang harus mengorbankan
hutan perawan Indonesia yang memang Indonesia bersama Brasil, Guatemala dan sebagainya ini memang selalu menjadi sasaran karena kita dianggap sebagai paru-parunya dunia kan demikian. Nah, 27 negara Uni Eropa itu kita bisa sebutkan ya. Misalnya Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Jerman gitu ya, Finlandia, Prancis, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia dan sebagainya. Itu kita melakukan ekspor banyak ke sana, Mas Heru. Ini salah satu tujuan ekspor yang penting untuk produk-produk yang disebutkan tadi. Jadi ya dan kemudian saya kira juga kita perlu membuka komunikasi ya, jangan anti kepada LSM, saya rasa demikian. Jangan kemudian apa yang komunikasi ini antara lain begini, kalau seandainya kita terlalu anti atau kita selalu apa ya denial gitu terhadap fakta-fakta yang mereka ambil di lapangan, itu mereka pun padahal yang ada di luar media-media luar itu mengadopsi data-data dari mereka dan menjadi salah satu jualan dari media luar juga begitu. Dan kemudian sayangnya pemerintah yang di luar pun juga mencari-cari data itu dari pihak lain. Mereka tidak langsung percaya kepada apa yang dikatakan oleh pemerintah Indonesia, tapi juga kepada mereka yang memang betul-betul berada di lapangan gitu. Ya, Seringkali narasumbernya pun kalau saya lihat loh, ini narasumbernya dari mereka aktivis-aktivis tersebut begitu. ya. Saya jadi terbayang kembali ketika Pak Prabowo pidato di G20 ya. Pada waktu itu yang ini pamer bahwa nanti Indonesia ini akan bisa jadi lumbung pangan dunia dengan food estate gitu ya, dan bisa memberi makan 8 miliar manusia gitu kan waktu itu Pak Jokowi, Pak Prabowo ya. Saya khawatir itu ketika Pak Prabowo pada waktu itu pidato itu sebenarnya kemudian para duta besar negara-negara sahabat atau kepala-kepala negara bahkan delegasi itu sebenarnya sudah punya dapat info data dari para LSM karena kan jauh sebelum G20 udah ribut soal food estate ini kan ya. Video-videonya sudah beredar terutama yang dilakukan oleh Greenpeace di beberapa lokasi terutama di Kalimantan dan di Papua ya seingat saya kalau gitu. Jadi memang iya betul Mas Wisnu. Ya. Jadi ini dan kemudian itu jelas deforestasi itu bagaimana hutan-hutan dirusak dan kemudian yang lebih ironis lagi karena kemudian tidak ada tanaman yang tumbuh di situ gitu, singkong yang tadinya katanya ditanam di situ juga ternyata tidak tumbuh di situ. Oke, ini saya kira banyak sekali PR-PR yang yang menjadi catatan kita dan sekali lagi bahwa ini akan menjadi beban berat bagi presiden siapapun yang akan jadi presiden setelah tahun 2024 kecuali kalau itu Pak Jokowi karena masa presidennya yaitu Pak Jokowi sudah tahu. Ada satu lagi Mas Hersu, ada satu lagi konsen kita ini sedikit saja. Kalau tadi adalah produk dari kita yang disinyalir dalam apa ya dalam melakukan produksinya itu terjadi deforestasi sehingga kemudian ditutup pintu masuknya untuk diekspor ke negara Uni Eropa. Nah, bagaimana dengan IKN? IKN ini memang tidak mengekspor ke sana, tapi kita kan mengundang investor dari luar. Oh iya. IKN ini juga diprotes oleh para LSM tersebut karena akan jadi deforestasi di sana. Nah, ini dan di luar itu kan sangat concern untuk melakukan agar pemerintah mereka pun melakukan investasi di lokasi pembangunan yang tidak melakukan deforestasi atau bukan mungkin itu logika nggak mungkin Mbak. Jadi silakan saja apakah lebih percaya kepada Pak Jokowi yang menyatakan bahwa ngantri gitu oversubscribe sampai 25 kali lipat dan kemudian ada tambahan data dari kepala badan otorita bahwa 39 kali lipat gitu, atau Anda percaya dengan tadi ya salah satunya yang kemarin kita bahas adalah ada media yang cukup berpengaruh di Amerika, Bloomberg, yang menyatakan dia sebagai berantakan proyek dari IKN itu. Gitu ya, bagi ya. Oke, kita mengakhiri perbincangan kita kali ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini, hari Kamis, dan kita sampai ketemu lagi pada hari Jumat esok ya. Saya sebenarnya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam waras, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.